Selanjutnya kita beralih kepada panelis yang ketiga. Dalam hal ini Pak Dr. El Citli. Mungkin Pak Dr. El Citli bisa nanti sekalian menjawab pertanyaan yang ada di media online, dalam hal ini Facebook. Kurang lebih ada 3 pertanyaan yang ada di sini. Nanti sekalian dijawab oleh Pak El Cit. Silakan Pak El Cit. Yang pertama mungkin dari Pak Domikus. Pak, ini menanggapi ya. Ini sendiri agar kita kembali kemudian aman untuk semua. Ini aman untuk semua. Selain aman, Pak Erik, Pak Yonas itu kontribusi luar biasa. Pak Jeffrey Riokore mungkin kalau diberi kesempatan seharusnya dari Soti sampai dengan Kristal dan bikin taman, bikin pantai. Kalau pemerintah membeli, kalau ini merespon dari Pak Domi Karangora ya. Jadi salah satu yang hilang dari pantai. Kalau kita yang datang ke tahun 80-an itu rumah dari pantai ya, penting. Itu yang masih tersisa Taman Ria dulu antara kota Soti dan Kristal harusnya bisa diambil alih oleh pemerintah dengan cara dibeli, bukan digusur. Secara dibeli, secara berapa miliar dibeli. Itu adalah investasi untuk warga Kota Kupang. Itu rekomendasi konkret. Jadi kalau kita ingin ke pantai, kita ingin berlibur, yang mesti punya pantai. Ini yang tidak ada. Artinya kalau bikin taman itu baik juga. Saya kira terus secara natural itu adalah ruang parkir, kemudian pantai terbuka. Karena di kemudian hari ini orang Kota Kupang makin stres. Kalau stres, kemudian cuma beberapa minum, kriminal, dan lain-lain. Kalau ruang terbuka yang membuat orang juga punya aspek rekreasi. Kalau konsep taman yang dibangun oleh Pak Jeffrey, konsep taman berbetonnya overload. Kalau diberi kesempatan, kita berharap bahwa ada taman-taman yang sifatnya lebih natural. Kalau baik, kami juga apresiasi apa yang dibikin Bapak Lima, ada teman-teman yang anak-anak kami apresiasi, tapi butuh juga yang taman-taman yang sifatnya natural. Dari Pak Ahmad Syafruddin saya ada persoalan penanganan COVID-19 terdapat yang tadi pantai kedengaran ya. Jadi kita punya rekomendasi bahwa pantai itu ditata ulang, kemudian dari Hotel Soti sampai dengan Hotel Kristal itu dibangun serius sehingga kita punya taman yang natural. Itu kemudian dari Pak Jatro Paja ini harusnya hadir pemerintah kota. Saya cuma menyambung teman-teman saya ini dari jurusan Prodi Ilmu Politik Undana. Saya tahu teman-teman ini meminta untuk audiensi tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah kota. Itu disampaikan kepada pemerintah kota. Jadi pemerintah sendiri juga harus lebih terbuka terhadap masukan hasil riset. Itu kami pikir belum ada. Dari Pak Jatro mungkin jadi ini kalau sampah kembali kepada Pak Jatro dan Pak Domi, sampah ini memang tidak bisanya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakatnya harus dididik. Bagaimana mengurangi sampah, bagaimana plastik didaur ulang, eco-brick atau apapun. Bagaimana kalau kita cuma tidak hanya membakar, bagaimana sampah basah, sampah organik itu dibedakan dengan sampah plastik, sampah logam, bahkan baterai. Baterai ini, baterai ini kan kita tidak punya tempat sampah khusus untuk membuang baterai. Berbahaya, limbah berbahaya, tapi tidak ada tempat sampah untuk buang baterai di Kota Kupang. Yang katanya kota metropolitan ini, kota yang smart ini. Jadi pemerintah harus pikir, salah satu yang bisa dipikir adalah bagaimana kita buang baterai ini. Ini penting sekali. Ya, yang lain sebelum Pak Jatro UMKM Oke Pak, dari Pak Ahmad Syarifuddin, bagaimana bantuan stimulus masyarakat UMKM tidak mendapatkan bantuan stimulus dalam perlindungan akibat COVID-19? Saya pikir ini masih sangat urgent, terutama di masyarakat dari kelas bawah, yang sektor informal yang sangat terpukul. Kalau dari sektor ya pegawai negeri sipil dan sektor formal, saya pikir masih baik-baik saja mungkin ya. Walaupun cukup terpukul, di perhotelan juga sangat terpukul. Tapi perlahan mulai pulih. Kita berharap pemerintah cukup memperhatikan sektor-sektor informal, bagaimana mengkombinasikan antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Karena ini ekonomi kesehatan harus dipadukan. Jadi misalnya hasil tes, bagaimana misalnya seluruh pelaku pasar tradisional ini di swab gratis, karena kita punya pool test, punya tes massal. Apakah pemerintah mau memfasilitasi?
apakah pemerintah mau memfasilitasi para tukang rambut? Orang sempat takut juga pergi tukang rambut, ini bebas COVID atau tidak? Kenapa tidak mereka diberikan prioritas semacam itu? Jadi bantuan tidak semata-mata berupa paket ekonomi, tapi berupa kepastian bahwa orang-orang para pelaku ekonomi bebas COVID. Itu contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk ketiga panelis yang sudah menanggapi baik pertanyaan maupun sanggahan dan tanggapan baik dari peserta yang ada dalam studio maupun yang menggunakan media online Facebook. Di sini ada 3 penanya dan sudah direspon semuanya oleh ketiga panelis. Saya kira kita juga dibatasi oleh waktu. Karena itu sebelum menutup mungkin saya meminta kesediaan dari ketiga panelis untuk oh ya, masih ada 1 pertanyaan dari peserta. Oke, saya beri kesempatan. Kebetulan ada 1 peserta di dalam studio yang ingin bertanya. Silakan. Dari wartawan Pos Kupang sendiri, silakan. Oh ya, sekalian nanti mau minta tanggapan dari siapa? Apakah ketiganya atau mungkin dari salah satu panelis? Silakan. Terima kasih, selamat sore semua. Terkait hasil survei Prodi Ilmu Politik FISIP Undana ini, tadi sudah disampaikan bahwa 3 tahun pemerintahan itu ada 2, saya tangkap ada 2 masalah klasik yang sampai sekarang belum juga tetap saja dimomok. Itu yang pertama itu soal air bersih dan yang kedua soal sampah. Itu 2 hal itu. Sebagai akademisi tentu tidak hanya sebatas memberi analisa, tapi saya ingin tahu sebagai akademis di Undana kira-kira tawaran solutif apa yang bisa diberikan, karena 3 tahun kemudian tidak ada perubahan apa-apa, boleh dibilang begitu. Kira-kira tawaran apa? Misalnya soal sampah tadi sudah sempat disinggung soal manajemen atau sistemnya, kemudian soal air bersih, kira-kira konkretnya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara penanya yang ada dalam studio mewakili wartawan dari Pos Kupang. Saya kira ini bisa langsung dijawab dan saya beri kesempatan untuk ketiganya sekalian bisa menjawab. Mungkin dari Pak Elcit lebih dahulu. Jadi tangki air itu kan sebenarnya pipa, Pak. Teman dari siapa, nama siapa, Pak? Pak Heri ya? Ini dari Pos Kupang. Jadi kalau dari kami misalnya jaringan pipa itu harusnya disediakan oleh pemerintah. Dan pipa kalau memang tidak ada tangki. Tangki harus misalnya pemerintah menyediakan 500 tangki lah. Tangki air. Gratis. Bagikan kepada seluruh warga. Itu radikal, tapi menurut saya itu penting untuk daerah yang kering semacam Kota Kupang ini, sehingga distribusi air itu sampai kepada warga masyarakat. Dalam survei kami tahun 3 tahun yang lalu, kami masih menemukan pengeluaran air bersih itu sampai dengan angka Rp500.000 per bulan. Itu besar. Anda bisa membayangkan, teman-teman bisa bayangkan ketika seorang pekerja toko bangunan, bagaimana konsumsi air per liternya per hari. Karena sebelum sampai kepada air, sebelum sampai kepada tangki, dalam riset sebelumnya kami juga menemukan bahwa tidak semua orang miskin itu punya bak. Jadi 5.000 liter itu kan punya orang kelas menengah ke atas. Tapi orang-orang miskin, bak saja itu masih persoalan yang serius. Sehingga sebelum sampai pada tangki, orang harus berpikir bagaimana penampungan dalam masing-masing rumah tangga. Sehingga ketika air diantar ke rumah, mereka punya akses. Tapi jika tata jalan tidak diurai, tangki itu mau berapa puluh meter selangnya. Nah sekarang itu tata ruang itu sangat kacau balau di pinggir-pinggir jalan. Nah ini butuh kebesaran hati, butuh visi dari seorang pemimpin untuk mengurai ini. Jadi kalau dari saya, tangki gratis itu wajib dilakukan jika aspek populis dari pemerintahan mau diteruskan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Tadi menanggapi apa yang disampaikan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, kira-kira solusi apa? Bagi saya fungsi struktur itu harus diperkuat ya. Jadi
dalam konsep struktural fungsional ya, struktur kalau fungsi tanpa komando struktur yang baik ya tidak jalan, atau sebaliknya ada struktur lah tanpa proses pengawasan yang baik tidak ada guna juga. Jadi banyak kelemahan dari birokrasi kita saat ini adalah merasa bisa melakukan semua hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi tanpa fokus, lalu kemudian cenderung disorientasi dalam program-programnya. Ya, sehingga apa yang kita rasakan saat ini itu hanya fenomena permukaan dari bagaimana lemahnya proses kepemimpinan menurut saya. Jadi bagaimana lemah proses kepemimpinan. Jadi solusinya ya pemerintah kota harus kembali lagi ke pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang menjadi amanah ya. Demokratisasi itu harus benar-benar ditegakkan, lalu terbuka dengan masukan-masukan. Jadi jangan sampai misalnya kami akademisi berdiri di satu sisi dan hanya kemudian tidak ada gayung bersambut dalam proses pengawasan. Tidak ada gayung bersambut dalam proses pengawasan, dan pemerintah kota tidak cukup terbuka untuk masukan-masukan yang sifatnya merespon persoalan yang ada di masyarakat. Jadi penekanan pada struktur menurut saya sangat penting, dan pengawasan dalam proses pembangunan juga harus benar-benar terintegral di dalamnya. Jadi fungsinya kemudian akan bisa berjalan dengan baik apabila proses ini bisa dikawal dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu. Oke, terima kasih Pak Jimmy, dan yang terakhir kepada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, pertama begini, ini kan hasil survei ya, jadi ini bukan pendapat kami semata, tapi ini hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat itu memberikan persepsi bahwa ada sejumlah sektor yang sifatnya makro atau sejumlah sektor yang tidak begitu substansial sifatnya, itu memang mendapatkan apresiasi atau kepuasan dari masyarakat. Tapi ada sejumlah sektor juga yang justru sangat mendasar, itu belum tersentuh sama sekali atau tingkat kepuasan masyarakat masih sangat rendah di sana. Nah, karena itu sebenarnya ini catatan baik bagi pemerintah kota tanpa diminta tingkat partisipasi dari teman-teman kelas menengah intelektual, lalu kemudian dari masyarakat kota, itu kemudian termasuk dari media Poskupang, itu kemudian kan memberikan masukan agar supaya pembangunan kota ke depannya makin baik. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa rekomendasi bagi pemerintah kota yang konkret, saya itu sebenarnya kan sederhana. Pemerintah dimanapun, khususnya pemerintah kota Kupang, itu kan dipilih dengan dipersenjatai oleh satu hal, yaitu diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk membuat kebijakan. Nah, karena itu, tolong kebijakan yang dibuat itu harus berbasis riset, berbasis data, berbasis kebutuhan yang real. Jangan berbasis asumsi atau berbasis masukan-masukan politik, kepentingan-kepentingan politik yang tidak linear atau tidak sejalan dengan kondisi real yang ada di tataran masyarakat. Jadi kalau misalnya setiap kebijakan yang dikeluarkan Pak Wali Kota itu dalam pembangunan kota itu sudah evidence based ya, berbasis data, berbasis bukti, saya kira tingkat kepuasan masyarakat kota ini bisa lebih tinggi lagi dari yang ada ini. Bahkan sejumlah sektor yang sangat mendasar yang tidak tersentuh sama sekali, itu tingkat kepuasannya bisa sama dengan sektor-sektor yang bagi saya tidak penting tapi tingkat kepuasannya tinggi tadi itu. Nah, karena itu saya kira kalau ditanya sekali lagi saya garis bawahi, bikin kebijakan berbasis riset, bukan kebijakan berbasis asumsi atau kebijakan berbasis masukan bisikan-bisikan politik gitu. Itu kan tidak mengena pada kebutuhan real. Ambil contoh paling sederhana itu kan kasus sampah. Kasus sampah itu kan sangat konvensional. Mana ada di daerah-daerah kota tidak usah di luar lah. Di negeri ini lihat saja di kota-kota di mana sudah orang tidak lagi pakai tempat penampungan antara, tidak ada lagi membangun bak-bak sampah dari beton di depan rumah orang, di ruang-ruang publik yang mengotori pandangan publik, mengotori aroma publik. Ini kan anak kecil, anak SD aja paham bahwa pengelolaan sampah itu bukan dengan cara konvensional seperti itu. Pengelolaan sampah hari ini itu butuh pendekatan dan sistem yang lebih modern gitu.
yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat yang lain. Di beberapa daerah saya kira mungkin kalau saya keliru dikoreksi. Salah satu kecamatan yang pertama kali menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan masyarakat itu ada di Bali. Saya tahun 2000-an awal ketika sebuah riset di sana, kecamatan itu mencoba melihat sampah bukan sebagai masalah, tapi sebagai sebuah peluang bisnis. Dan itu pemasukan bagi masyarakatnya. Masyarakat diminta untuk memisahkan sampah. Sampah itu berdasarkan warna-warna kotak. Termasuk di Jogja juga dibuat demikian. Lalu itu bisa direkeningkan. Karena sampah itu ketika diolah, riset saya sendiri terhadap sampah dan pemulung, itu menunjukkan bahwa pendapatan dari sampah itu bisa melebihi gaji pegawai golongan 3 dan 4. Anda bayangkan di tempat pembuangan sampah itu, kalau ada pemulung yang cerdas, yang kelasnya itu pengepul. Pemulung itu kan ada beberapa kelas, pengumpul, pengepul, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kelas pengumpul dia keliling-keliling kumpul. Tapi kalau kelas pengepul, 1 minggu itu dia rata-rata bisa mendapatkan antara 4 sampai 6 juta. Per minggu loh itu. Artinya dalam sebulan pendapatan dia melebihi kami yang para dosen peneliti ini. Melebihi nah, ini kan kalau dilihat atau dilakukan berbasis riset, saya kira ini kan bisa menjadi bagian dari pendapatan kota. Apalagi ini ngomong pendapatan kota ini. Kita ini kan daerah-daerah, hampir semua daerah otonom di NTT ini dikategorikan meminjam Van Klinken itu. Kita ini terkategori sebagai kota menengah bawah. Kota menengah bawah itu adalah kota yang hidup sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat. Nah, kalau dana-dana ini hanya habis untuk investasi pembangunan fisik yang bahkan tidak substansial sifatnya, maka kapan kita punya waktu untuk membangun manusia? Kapan kita keluar dari persoalan-persoalan kota yang mendasar? Saya kira itu sekaligus menjadi closing statement saya. Kalau membangun kota, mari jangan lupa untuk bangun manusianya. Kebijakan-kebijakan berbasis riset. Saya kira itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Saya kira Pak Rudi sekalian sudah memberikan closing statement-nya, dan kita meminta juga ada closing statement dari 2 panelis lainnya. Mungkin dimulai dulu dari Pak Jimmy, setelah itu baru terakhir kepada Pak Dr. El Chitli. Silakan Pak Jimmy. Oke, terima kasih. Bagi saya keseluruhan hasil riset dari Prodi Ilmu Politik ini bicara tentang bagaimana kemudian demokratisasi di Kota Kupang ini bisa berjalan dengan baik. Karena unsur dasar dari demokratisasi itu adalah manusia. Jadi kita berharap pemerintah Kota Kupang ini bisa lebih fokus lagi pada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Kota Kupang yang kemudian bukan hanya pengadaan tapi distribusi yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Jimmy closing statement-nya, dan terakhir kepada Pak Dr. El Chitli. Silakan Pak El Chitli. Ya, saya cuma menegaskan apa yang sudah menjadi harapan dari para responden ya. Dari 3 tahun yang lalu maupun tahun ini, air itu kunci untuk Kota Kupang. Pembenahan air dan tata ruang, terutama air. Air ini sangat perlu dikembalikan fungsi-fungsi sosialnya. Janganlah dijual. Pemerintah harus mengambil alih, berani memberikan air gratis untuk warga Kota Kupang. Mungkin itu salah satu usul kepada pemerintah kota. Harusnya mampu. Oke, terima kasih kepada ketiga panelis, dalam hal ini Pak El Chit, Pak Rudi, dan juga Pak Jimmy yang berkesempatan merespon atau menanggapi hasil survei dari Prodi Ilmu Politik terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan wali kota dan wakil wali kota Kupang untuk 3 tahun terakhir. Closing statement ini sekaligus menutup acara kita pada sore menjelang malam hari ini, dan terima kasih untuk partisipasi kita semua, baik peserta yang ada di studio, juga semua yang berkesempatan mengikuti acara ini melalui kanal YouTube maupun Facebook Pos Kupang. Terima kasih untuk partisipasi kita semua, dan saya menutup diskusi kita pada sore hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam.